Di sebuah desa yang damai tapi penuh mitos, tinggallah Ibu Wiwin, calon ibu anak pertama yang hamil 7 bulan. Namun, bukan dokter atau bidan yang ia percaya, melainkan dukun Sri yang katanya bisa membaca getaran janin dari embusan angin sore. Cahaya lampu agak remang-remang. Ibu Wiwin sedang menyelipkan peniti dan bawang merah ke ikat pinggangnya sambil berdiri di bawah pintu. Kata dukun Walid, kalau ibu hamil bawa bawang merah sama peniti bisa nolak makhluk halus yang ngintilin ibu hamil. Mah, Ya. loh, kok mama bawa peniti sama bawang merah buat apa? Mau masak? Kamu gak ngerti, Mas? Ini tradisi nenek moyang. Kalau ibu hamil gak bawa bawang merah sama peniti, nanti bayinya bisa dicolek jin loh. Dicolek jin? Apa itu? Kamu tuh jangan halusinasi. Ada-ada aja. Mbak lagi apa? Ini lagi sapu-sapu sehat. Mbak gak ketemu. Mbak sehat? Alhamdulillah, kamu sehat? Sehat, alhamdulillah. Itu Wiwin lagi ngapain ya kok di depan itu? Iya, mana bawa-bawa bawang lagi. Emangnya dia mau masak di depan pintu ya? Iya, dia lagi hamil kan? Iya. Hei, Wiwin. Kamu lagi ngapain di depan pintu? Pamali loh orang hamil di depan pintu, nanti lahirannya seret. Mana bawa-bawa bawang lagi. Aduh. Bawa peniti boleh, bawa bawang putih, bawang merah juga boleh. Tapi asal dipakai ya. Kamu masih ada stok nggak? Nanti Simba bawain. Dukun Walid sedang menaburkan garam ke panci berisi air rebusan daun kelor dan cabai rawit. Kalian mau ngapain kesini? Kalian mau ngapain kesini? Bah, jadi gini, kedatangan kita kesini ingin kandungan dalam istri saya terhindar dari makhluk halus, bah. Makhluk halus? Makhluk seperti apa yang kamu maksud? Hah? Siapa nama kamu? Nama saya Wiwin, Mbak. Walid Wiwin boleh. Pejamkan mata Wiwin dan bayangkan muka Walid. Bayangkan muka Walid. Silahkan buka. Mbah, saya akan racikan dulu. Si mani kami perjuangan si kali si bapaka julai si bamangka julai abang birik wow! Tuh, lihat tuh si Wali lagi ngerebus daun kelor. Kayaknya kalau misalnya asapnya udah keluar, pasti sukanya juga ikut keluar.
Dan jangan lupa bawa peniti dan bawang merah agar tidak diganggu makhluk gaib dan terjauhi dari hal-hal yang buruk. Ambillah wiwinku, ambillah. Lah, Meleng, itu artinya gimana, Mbah? Meleng itu artinya bayi setelah lahir kehilangan napas pertama. Karena semasa di dalam kandungan sering digantungkan ibu oleh makhluk gaib. Makanya penting membawa peniti dan bawang merah. Ini fungsinya untuk menghindari dari makhluk gaib. Bawalah dan simpan digantungkan di area kandungan. Ambillah. Saya yakin setelah dari pakai bawang merah dan putih dan berenang di jember semua akan dijauhkan dari makhluk-makhluk gaib. Terima kasih. Selamat pagi. Bidan Lina sedang memeriksa data kehamilan. Masuklah Pak Tono. Panik. Bu, Bidan, astagfirullah Pak. Bu, tolong istri saya Bu. Ya Istri Pak, saya. Pak, bapaknya tenang dulu, mama duduk dulu Pak. Bu, tolong istri saya Pak, Bu. bapaknya tenang dulu ya. Bapaknya tarik nafas dulu, mama ditahan dengan tenang. Pak, kenapa Pak istrinya? Bu, istri saya mandi jam 2 pagi kecemplung bak mandi, katanya dia kerasukan arwah bayi sungsang. Ayo Bu, tolong Ibu. Pak, tenang dulu ya Pak. Arwah bayi sungsang itu tidak ada dalam literatur medis, tapi kita lihat karena mungkin dia itu aja ya Pak. Oh, yaudah Bu, ayo Bu. Dari Ya Pak, saya. bapaknya tenang ya Pak, jangan panik Pak. Bagaimana kita kesini Pak, bapaknya takut dari Pak. Aduh, kenapa patahnya bunyiin? Ya Allah, ya Robbi, kamu ngapain sih nyebrung jam 2? Kamu beneran nyebrung jam 2? Itu mah sama aja kayak pocong ganti perban. Kamu ngapain sih? Aneh-aneh aja, mana lagi hamil lagi. Anak zaman sekarang ya emang kayak gitu. Cek kasih, itu mitos semua ya Cek. Ya iya, emang orang tua zaman dulu tuh emang lebay. Tapi benar juga nggak sih? Iya, ada-ada aja deh kamu. Bidan Lina memanggil Ibu Wiwin dan suaminya. Ya Pak, tapi kesehatan nggak bisa dirasakan pada mitos kalau mau pakai air rebusan daun boleh saja silahkan. Tapi kata dukun lain, saya bakal kena kutukan rahim miring dan bakalan ketempelan makhluk halus. Justru karena itu ibu percaya itu tekanan darah ibu naik, stres, kontraksi hingga tidak stabil. Itu kutukannya karena terlalu percaya, omong kosong akhirnya sakit beneran Bu. Tapi Bu Bidan, saya tetap bawa peniti dan bawang merah ya, buat jaga-jaga saja. Ini ya, nggak apa-apa kalau itu bikin ibu tenang, tapi perlu diingat peniti itu benda tajam, bisa berbahaya bagi perut ibu. Kalau sampai menusuk ke perut ibu pastinya berbahaya ya. Dan bawang merah itu bisa
bisa bikin kulit iritasi, apalagi kalau kena perut atau seling pakaian. Secara medis, nggak ada bukti kalau itu bisa mengusir gangguan, tapi secara psikologis, kalau ibu tenang itu baik untuk diri. Jadi kita pelan-pelan ya ganti sugesti itu dengan hal yang lebih aman. Doa relaksi dan periksa rutin. Lah, oh berarti dulu saya bawa-bawa peniti sama bawang itu cuma buat gaya-gayaan doang, nggak ada manfaatnya. Nah, iya benar juga. Ikhtiar itu wajib. Tapi yang sesuai ilmu dan syariat itu hanya USG, bukan berarti nggak tawakal. Justru itu bentuk usaha. Dan doa-doa seperti ayat kursi, al-falaq, an-nas itu pelindung sejati. Oh berarti zaman sekarang pada mikir pakai logika ya, gak kayak dulu langsung apa-apa, langsung ke dukun, langsung ke Dukun Sri datang ke rumah Ibu Wiwin dengan sesajen. Tapi ia terkejut melihat bidan Lina sedang mendampingi proses senam hamil. Ibu, mari kita mulai ya senamnya. Ikutin saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti lagi ya. 1, 2, 3. Hei, bidan kok ngajakin stretching sih? Aku mengalir mau ikutan. Daripada mbak harus ngasih mantra yang gak jelas sama ngasih pendidikan bawang merah. Jangan sembarangan ya, bau bidan, mentang-mentang bu bidan. Itu bawang yang iniin warisan leluhur. Itu bukan bawang biasa. Bukan bawang biasa. Terus, kenapa menjadi dan terserah, yang penting saya percaya pada budaya daripada logika. Mitos boleh jadi budaya, tapi tak bisa gantikan ilmu dan logika, terutama dalam urusan dua nyawa, ibu dan anak. Tapi disitulah peran bidan, bukan hanya memeriksakan kandungan, tapi juga mematahkan mitos yang membahayakan. Même dans un sommeil éternel.